Kalau macam tu, baik tanam jantung pisang je kan? Terus dapat buah. Pandai kau kura-kura. Nak tunggu pokok pisang tumbuh, lama kan? Terima kasih kura-kura. Kaulah sahabat sejati aku. Hah? Pergi dulu. Hah? Kau nak pergi mana tu? Aku nak tanam semua jantung pisang ni. Lepas ni, banyaklah pisang-pisang aku. Kita. Oh, kalau macam tu, aku pun nak tanam sekali. Tak apa. Kau tunggu je pokok pisang ni semua berbuah lagi. Tata. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jantung pisang yang ditanam oleh monyet itu akan tumbuh? Yuk, kita cek sama-sama pada materi berikut. Oke, jadi kalau kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan generatif, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini adalah reproduksi aseksual atau tanpa adanya pertemuan kelamin jantan dan kelamin betina pada tumbuhan. Nah, kalau generatif kemarin ada kepala putik dan benang sari, ya, sebagai kelamin jantan dan betina. Nah, di sini tidak ada. Jadi tidak menggunakan kepala putik benang sari atau tidak menggunakan bunga, organ bunga. Di sini vegetatif itu biasanya menggunakan batang, kemudian akar atau ujung daun dan sebagainya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Nah, perbedaannya kalau pada vegetatif alami itu tanpa adanya rekayasa manusia, bukan tanpa bantuan manusia ya. Kalau bantuan manusia kan yang nanam wortel siapa? Manusia. Nah, kalau alami tanpa adanya rekayasa atau teknik khusus dari manusia, sedangkan kalau buatan itu dengan rekayasa dan teknik khusus manusia. Nah, jadi bedanya di situ. Perkembangbiakan vegetatif alami biasanya dimulai dengan tumbuhnya tunas. Nah, tunas ini selanjutnya menjadi tanaman baru, yang mana pada umumnya tunas ini tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar, dan tepi daun. Kalau tunas ini tumbuh pada ujung akar dan tepi daun disebut dengan tunas adventif. Namun kalau tunas ini tumbuh di sekitar induknya, misalnya ada induknya, kemudian tumbuh di sekitarnya, ini disebut dengan rumpun. Makanya ada istilah rumpun bambu, rumpun pisang, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami dibagi menjadi 6. Yang pertama akar tinggal, kemudian umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi stolon, dan spora. Ya, yang pertama adalah akar tinggal. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah akar tinggal atau rizoma, merupakan batang yang tumbuh menjalar ke dalam tanah. Jadi rizoma atau akar tinggal sebenarnya bukan akar tapi batang. Yang mana itu ciri-cirinya adalah biasanya itu pertama ya bentuknya berbuku-buku seperti batang kelapa karena dia memang sama-sama monokotil. Nah, kemudian ya karena dia tumbuh di dalam tanah, maka dia bersisik-sisik. Yang mana sebenarnya sisik ini adalah daun. Karena dia di dalam tanah tidak bisa tumbuh keluar menjadi hijau, maka dia menjadi sisik-sisik yang melapisinya. Pernah lihat jahe? Ya kan? Nah, bentuknya berbuku-buku, kemudian bersisik-sisik. Jadi jahe yang kalian makan sebenarnya adalah batang, bukan akar. Yang kedua dari perkembangbiakan vegetatif alami adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis adalah bagian tanaman yang membengkak di dalam tanah, kemudian menyimpan cadangan makanan yang disebut dengan umbi, atau kalau bahasa kita biasanya disebut dengan ubi, ya. Nah, umbi lapis itu merupakan umbi yang berlapis-lapis tumbuh tunas di tengahnya. Nah, umbi lapis yang baru itu berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang, bunga bakung, bunga bawang putih, dan lain-lain. Pernah lihat bawang dibelah? Itu nampak kan? Ada tengahnya, kemudian berlapis-lapis. Nah, yang ketiga adalah umbi akar. Jadi umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, tunas tumbuh dari umbi akar tidak berbuku-buku. Ya, tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel. Jadi wortel itu adalah akar. Kalau jahe tadi adalah batang. Makanya wortel tidak berbuku-buku seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain.
Yang keempat adalah umbi batang. Nah, kalau umbi batang itu batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Terus apa bedanya dengan akar tinggal tadi? Kalau akar tinggal tadi dia berbuku-buku karena dia monokotil. Kalau wortel tadi dia akar, tapi dia tidak berbuku-buku. Nah, kalau umbi batang ini dia tidak berbuku-buku, dia juga merupakan batang. Jadi dia seperti perpaduan lah begitu. Selanjutnya yang kelima adalah geragi atau stolon. Merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun dari atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar baru dan tunas baru. Nah, tanaman yang tumbuh pada ruas-ruas ini akan berpisah atau tidak tergantung pada tanaman induknya. Bisa kita potong, kita tanam di tempat lain. Walaupun tidak kita potong pun dia tidak akan saling mengganggu pengambilan makanan karena dia sudah terpisah sebenarnya. Nah, contohnya pada stroberi dan lain-lain. Oke, yang terakhir atau yang keenam yaitu spora. Nah, spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Walaupun jamur sebenarnya bukan tumbuhan. Oke, jadi spora yang terdapat di dalam kotak spora terletak di tepi daun pada tumbuhan-tumbuhan paku. Contohnya ya. Nah, tumbuhan paku yang sering kita lihat itu tuh tanaman hias misalnya suplir. Pada tepi daun suplir ini misalnya daun suplir itu terdapat kotak-kotak spora. Ya, butir-butir kuning yang sering kita lihat itulah kotak spora, yang mana saat kotak spora ini matang maka dia akan pecah dan sporanya akan menyebar untuk menjadi tanaman baru di tempat lain. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, kita ingat video yang pertama tadi bahwa pisang tidak tumbuh dari jantung pisang, tapi dari apa? Dari tunas. Nah, sekarang kira-kira pisang itu apa ya? Dari akar tinggal kah, umbi lapis kah, umbi batang kah, atau spora? Tidak mungkin rasanya ya. Nah, jadi kita lihat ciri-ciri pisang. Itu pertama dia monokotil. Kemudian punya bongkol kan? Bongkolnya itu kan kalau kita lihat berbuku-buku sama seperti jahe. Nah, jadi jelas ya sebenarnya pisang tumbuh dengan menggunakan akar tinggal, yang mana akarnya adalah batang. Jadi pada pisang yang hijau itu bukan batang, itu tangkai daun. Yang batangnya mana? Yang pada bongkol. Bongkol itulah batangnya. Panjang ya. Oke, kita lanjutkan setelah vegetatif alami tadi. Sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Oke, jadi sebenarnya vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan vegetatif yang dibuat oleh manusia atau dalam pertanian, merupakan sekumpulan teknik atau cara-cara untuk menghasilkan individu baru yang lebih baik tanpa melalui perkawinan. Jadi kita ingin mendapatkan tanaman yang bagus tanpa ada perkawinan, gimana caranya? Nah, inilah beberapa caranya. Yang pertama adalah stek, yang kedua cangkok, yang ketiga okulasi. Yuk lanjut. Oke, yang pertama adalah stek. Jadi stek adalah memanfaatkan potongan-potongan tumbuhan untuk ditanam sehingga menjadi tanaman yang baru. Stek dibagi menjadi dua, yang pertama stek batang, yang kedua stek daun. Nah, kalau untuk stek batang, batangnya yang dipotong-potong, kemudian potongan batangnya inilah yang kita tanam. Kalau stek daun itu pada beberapa daun itu tumbuh daun-daun baru, kemudian ada akar. Nah, daun yang berakar inilah kita potong, kemudian kita tanam di tempat lain. Makanya disebut dengan stek daun. Oke, selanjutnya ada cangkok. Ya, cangkok merupakan salah satu teknik dalam pertanian yang mana digunakan untuk mendapatkan individu baru atau tanaman baru yang rasanya sama seperti induknya. Nah, misalnya ada tanaman mangga nih, bijinya kita tanam, padahal mangganya manis, ternyata yang tumbuh buahnya asam. Nah, maka dari itu digunalah teknik cangkok, yang mana nanti saat tanaman baru ini sudah jadi atau cangkoknya sudah berhasil, itu tanamannya pasti manis sama seperti induknya. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu adalah satu tanaman yang sama. Namun karena dicangkok tumbuh baru, bisa kita tanam di tempat yang baru.
Oke, yang terakhir pada perkembangbiakan vegetatif buatan adalah okulasi. Jadi okulasi adalah salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara menempel mata tunas dari tanaman yang unggul ke mata tunas tanaman lain. Nah, teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk memperbanyak tanaman yang sukar atau yang tidak dapat diperbanyak dengan cara stek dan cangkok. Selain itu, teknik ini dipilih supaya mendapatkan variasi-variasi tanaman yang bagus. Nah, contoh okulasi yang paling sering kita lihat adalah bougainville atau bunga kertas. Ya, tanaman bougainville ini sebenarnya hanya setiap tanaman mempunyai satu warna saja, misalnya hanya warna putih. Nah, dengan teknik okulasi ini kita ambil warna-warna lain, ya, kita ambil tunas-tunas dari tumbuhan lain, kemudian kita tempelkan pada yang pertama tadi, misalnya kita ambil warna kuning, ungu, merah, atau pink. Nah, kita tempelkan pada yang warna putih ini tadi. Setelah kita tempel, kita okulasikan. Nah, hasilnya adalah apa? Tanaman ini bisa mempunyai warna 4 warna atau 3 warna, bahkan 5 warna kalau berhasil semua. Pernah lihat kan bougainville yang mempunyai banyak warna? Nah, itulah salah satu manfaat teknik okulasi. Ya anak-anak, jadi cukup menarik ya materinya, walaupun terlalu panjang. Nah, supaya tidak bingung ya, khusus untuk yang vegetatif buatan, minggu depan silahkan bawa alat-alat, macam-macam alat yang nanti akan Bapak sebutkan dan kalian harus catat supaya kita bisa mendalami lebih jelas teknik vegetatif buatan seperti stek, cangkok, dan okulasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.